Kembali lagi di podcast Titik Temu. Iya, kemarin aku sempat bingung nih terkait tema yang pas untuk di podcast bagian kedua ini. Akhirnya aku membuat Q&A terkait sharing dan diskusi di Instagram Aksara. Dan ya, aku telah menemukan tema yang pas di podcast bagian kedua ini. Tema kali ini akan menyusung kamu berhak berhenti dan tidak meneruskan. Beberapa minggu lalu, aku sempat menjadi teman cerita dari salah satu followersku di Instagram. Dia menceritakan terkait permasalahannya, dan dia juga berulang kali menyebutkan kalimat, mengapa aku harus seperti ini, dan bagaimana untuk bisa mencoba berdamai dengan keadaan. Kemudian di Q&A requestan kemarin, juga ada yang request terkait yakini hidup akan baik-baik saja. Sejatinya seperti ini teman-teman. Manusia memiliki struktur anatomi otak. Yang pertama ada korteks prefrontal. Struktur tersebut bekerja atau berfungsi sebagai kemampuan untuk merencanakan, memecahkan masalah, serta mengatur impuls dan emosi. Atau bahasa mudahnya, penalaran manusia. Tidak hanya korteks prefrontal, ada juga amigdala dan hipokampus. Amigdala dan hipokampus memiliki peran yang sangat penting dalam pemrosesan emosi maupun memori. Untuk struktur yang kedua, bagian amigdala memiliki keterlibatan dalam pemrosesan emosi, terutama untuk ketakutan dan kecemasan. Amigdala memiliki hubungan yang sangat erat dengan respon tubuh ketika manusia dalam menghadapi stres maupun ancaman. Amigdala sendiri juga aktif dalam mempersiapkan tubuh manusia untuk merespon fight or flight. Selanjutnya, struktur anatomi otak bagian hipokampus. Hipokampus sendiri bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengingat informasi tentang pengalaman manusia di masa lalu. Dan yang terakhir, ada sistem limbik. Sistem limbik sendiri melibatkan amigdala dan hipokampus dan struktur-struktur lainnya, di mana berperan dalam pengaturan emosi dan motivasi. Sistem limbik sendiri memainkan peran penting dalam menentukan respon emosional terhadap pengalaman yang mengancam ataupun yang menyenangkan. Ketidakseimbangan sistem limbik seringkali berhubungan dengan gangguan emosional dan perilaku seperti depresi, stres, bipolar, dan gangguan stres pasca trauma. Yang sudah dijelaskan atau dijabarkan sebelumnya, manusia dapat fight or flight, melawan atau lari, atau kamu berhak berhenti atau tidak meneruskan jika ada hal yang membingungkan. Hidup selalu memberikan kita pilihan. Namun, di dalam prosesnya, kita berhak menentukan arah tanpa harus merasa bersalah. Kamu juga berhak untuk menyelesaikan dengan cara kamu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena apa? Yang mengetahui kapasitas diri kamu adalah diri kamu sendiri. Manusia diberikan akal untuk berpikir. Dari kita diberikan akal untuk berpikir, maka manusia juga punya self-control dan boundaries. Akan tetapi, jika ada sesuatu di luar kendali diri manusia atau berada di dalam diri orang lain, kita tidak dapat mengontrol akan hal itu. Yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kehidupan memang begitu, bukan? Selalu ada sakit di setiap jalan yang kita pilih. Dan gak ada 100% bahagia. Namun, kebahagiaan bisa kita ciptakan melalui untuk terus melihat ke bawah dan teruslah bersyukur dan percaya akan takdir. Karena takdir Tuhan selalu baik meskipun didahului dengan air mata. Perihal meyakini hidup akan baik-baik saja. Dalam psikologi ada konsep yang disebut dengan resiliensi atau ketahanan diri, di mana setiap masing-masing individu atau manusia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan atau sebuah masalah. Meyakini bahwa kehidupan akan baik-baik saja bukan berarti kita menutup mata
dari kesulitan atau sebuah masalah. Melainkan, itu adalah sinyal positif pada diri sendiri bahwa kita mampu melewati tantangan. Keyakinan yang kita tumbuhkan dalam diri kita bisa menurunkan stres, menjaga emosi tetap stabil, serta membuka ruang bagi otak untuk mencari solusi. Di saat kita percaya bahwa keadaan akan membaik, maka tubuh maupun pikiran akan ikut bekerja dan mendukung proses pemulihan. Jadi, jangan ragu untuk terus menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik aku, kamu, dan kita semuanya mampu melewatinya. Dan kehidupan pada akhirnya akan menemukan jalan dan titik terangnya.